Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi nomor 1 yaitu tentang ruang vektor dan sifat-sifatnya. Nah, di sini itu ada definisi ruang vektor. Ruang vektor adalah kumpulan objek yang dapat dijumlahkan dan dikalikan dengan bilangan skalar. Ilustrasinya itu bayangkan sebuah negara atau ekosistem khususnya yang dihuni oleh objek-objek bernama vektor. Di dalam ekosistem ini, objek tersebut bisa berupa panah, seperti yang kita pernah pelajari waktu SMA, itu seperti matriks dan fungsi matematika. Agar ekosistem ini disebut sebagai ruang vektor, itu disimbolkan dengan huruf V. Objek di dalamnya wajib mematuhi dua operasi utama. Yang pertama itu ada penjumlahan vektor. Jika objek di dalam ekosistem ini dijumlahkan, hasilnya tidak boleh keluar dari ekosistem tersebut. Nah, yang kedua itu adalah perkalian skalar. Jika objek di dalam ekosistem dikalikan dengan sebuah angka biasa yaitu skalar, hasilnya juga harus tetap berada di dalam ekosistem tersebut. Di sini ada 10 aturan ruang vektor. Nah, 10 aturan ini tuh biasa disebut aksioma yang wajib dipenuhi seluruhnya. Jika ada satu saja aturan yang dilanggar, maka tempat itu bukan ruang vektor. Nah, yang pertama ini ada aturan penjumlahan. Yang pertama itu tertutup. Vektor ditambah vektor sama dengan vektor yang masih di dalam ekosistem yang sama. Nomor 2 itu ada komutatif atau dibolak-balik, itu hasilnya tetap sama. Contohnya seperti U tambah V, jika dibalik jadi V tambah U gitu. Yang ketiga itu ada asosiatif. Nah, ini pengelompokan tidak mengubah hasil. Jadi contohnya itu ada U tambah V tambah W sama dengan U tambah V tambah W gitu. Jadi ini dikelompokkan. Nah, yang keempat ini ada namanya punya identitas atau vektornya 0. Nah, ada vektor 0 yang kalau dijumlahkan tidak mengubah apa-apa. Contohnya U tambah 0 sama dengan U. Tuh. Dan yang kelima ini adalah punya inverse atau lawan. Nah, setiap vektor punya musuh alaminya sendiri yang kalau dijumlahkan hasilnya 0. Contohnya U tambah minus U sama dengan 0. Itu mungkin lawannya U minus U, lawannya minus U gitu. Nah, yang selanjutnya ini ada aturan perkalian skalar. Yang pertama ini tertutup. Nah, angka dikali vektor sama dengan vektor yang masih di dalam ekosistem. Yang nomor 2 ini distributif 1. Seperti angka dikali vektor A tambah vektor B sama dengan angka dikali vektor A tambah angka dikali vektor B. Nomor 3 itu ada distributif 2. Nah, ini angka A ditambah angka B dikali vektor sama dengan angka A dikali vektor tambah angka B kali vektor. Nomor 4 ini ada asosiatif perkalian. Nah, ini tuh kombinasi perkalian angka yang tidak masalah gitu. Contohnya itu ada A dalam kurung BU 0 sama dengan AB 0. AB sama dengan U. Tuh. Dan yang terakhir itu ada identitas skalar. Nah, angka 1 ini dikalikan vektor dan tidak mengubah vektor tersebut. Contohnya itu 1U sama dengan U. Jadi tidak mengubah gitu. Nah, lanjut di sini ada contoh vektor. Contoh vektor itu sendiri seperti dalam kurung 2/3 dan dalam kurung 1/4. Nah, tadi kan vektor tuh ada 2, yang vektor penjumlahan dan vektor perkalian skalar. Kalau yang vektor penjumlahan yaitu contohnya dalam kurung 2/3 ditambah dalam kurung 1/4 sama dengan 3/7 dalam kurung 3/7. Itu kan ditambah, jadi 2 tambah 1, 3, dan 3 tambah 4, 7 gitu. Dan lanjut ke vektor yang dikalikan. Contohnya 2 dalam kurung 1/4 sama dengan 2/8. Kenapa? Karena kan itu dikali ya. 2 dikali 1, 2 hasilnya. Per 2 dikali 4, 8. Seperti itu. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putra Pratama.
Materi 3. Sifat-sifat ruang vektor. Dari 10 aturan di atas, muncul sifat logis yang otomatis berlaku beberapapun vektornya. Jika dikalikan angka 0, hasilnya pasti vektor 0. Skala apapun dikalikan vektor 0, hasilnya tetap vektor 0. Jika kita mengalihkan vektor dengan minus 1, itu sama saja dengan mencari lawan inverse dari vektor tersebut. Materi 4. Basis dan dimensi pada suatu ruang vektor dan subruang vektor. 1. Dalam kelompok vektor, minimal yang bisa kita gunakan untuk membangun seluruh isi ruang vektor melalui kombinasi linear atau penjumlahan dan perkalian skala. Bayangkan basis itu seperti warna primer merah, kuning, biru. Dengan mencampurkan ketiga warna itu dengan porsi berbeda, kamu bisa membuat warna apa saja di dunia ini. 2. Dimensi itu sangat sederhana. Dimensi adalah jumlah vektor yang ada di dalam basis. Jika basis sebuah ruang vektor punya 2 vektor, maka ruang tersebut adalah dimensi 2 seperti bidang datar atau R⁻². Jika basisnya punya 3 vektor, maka ruang tersebut adalah dimensi 3 seperti ruang 3D, tempat kita hidup atau R⁻3. 3. Subruang vektor. Kalau ruang vektor adalah sebuah negara, maka subruang vektor adalah sebuah provinsi di dalam negara tersebut yang juga menerapkan hukum yang sama. Untuk membuktikan sebuah himpunan bagian adalah subruang memerlukan 3 syarat. Minimal mempunyai vektor 0, tertutup penjumlahan, tertutup perkalian skalar. 4. Hasil kali dalam ruang, hasil kali dalam, dan sifat-sifatnya. Hasil kali dalam inner product adalah sebuah fungsi atau operasi yang menerima 2 vektor, memprosesnya, dan mengeluarkan output berupa sebuah angka biasa atau skalar. Operasi ini disimbolkan dengan UV. Ruang hasil kali dalam. Jika sebuah ruang vektor dilengkapi dengan operasi hasil kali dalam ini, namanya keren berubah menjadi ruang hasil kali dalam. Operasi ini harus adil dan memenuhi 4 sifat berikut. Simetri. Urutan tidak masalah. Sektor dari U ke V sama dengan dari V ke U. Contoh U, V sama dengan V, U. Aditivitas atau penjumlahan bisa didistribusikan saat dijumlahkan. Contoh U tambah V, W sama dengan U, W tambah V, W. Homogenitas atau perkalian skalar. Angka pengali bisa dikeluarkan dari operasi. Contoh KU V sama dengan K V U. Positif definite. Hasil kali dalam suatu vektor dengan dirinya sendiri pasti positif atau 0. Dan hasilnya hanya akan 0 jika vektor itu sendiri adalah vektor 0. Contoh U lebih besar daripada 0. Dan U sama dengan 0 banding U sama dengan 0. Ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman. Yang pertama yaitu himpunan ortogonal. Nah, himpunan ortogonal disebut ortogonal jika setiap pasangan itu vektornya saling tegak lurus. Artinya dua vektor dikatakan tegak lurus jika dot produknya itu sama dengan 0. Untuk dua vektor U sama dengan 1 U2 U3 dan V sama dengan V1, V2, V3. Dot produk sama dengan O dikali V sama dengan U1 kali V1 plus U2 kali V2 plus U3 kali V3. Nah,
Jika U dikali V itu sama dengan 0, maka kedua vektor tersebut adalah ortogonal. Sekarang mengenai himpunan ortonormal. Nah, himpunan vektor disebut ortonormal jika pertama, semua vektor itu harus saling ortogonal dulu. Yang kedua yaitu panjang masing-masing vektor itu 1. Panjang vektor normal rumusnya himpunan U sama dengan akar U1 kuadrat plus U2 kuadrat plus U3. Baiklah, mari kita lihat contoh berikut. Perhatikan, di situ ada dua vektor yaitu U sama dengan 1 per akar 2, 1 per akar 2. Nah, untuk vektor V sama dengan 1 per akar 2, min 1 per akar 2. Nah, di situ mari kita cek untuk ortogonalnya. Nah, untuk U dikali V sama dengan 1 per akar 2 dikali 1 per akar 2 ditambah 1 per akar 2 dikali min 1 per akar 2. Maka bisa kita lihat itu di bawahnya, yaitu hasilnya 1 per akar 2 dikurangi 1 per 2. Kenapa kok dikurangi? Karena itu hasil vektor terakhir adalah min. Maka hasilnya 0. Karena hasilnya 0, maka bisa kita pastikan untuk dua vektor tersebut yaitu vektor yang ortogonal. Nah, setelah kita ketahui bahwa vektor tersebut adalah ortogonal, maka sekarang kita cek apakah kedua vektor tersebut ortonormal. Nah, himpunan U, rumusnya tadi kan himpunan U akar U1, U2, dan seterusnya. U1 plus U2 dan seterusnya ya. Ini bisa kita masukkan. Himpunan U sama dengan akar U1 itu tadi berapa? Yaitu 1 per akar 2 ditambah 1 per akar 2 kuadrat. Nah, hasilnya kita temukan yaitu akar setengah ditambah setengah, yaitu akar 1. Nah, akar 1 adalah 1. Maka bisa kita simpulkan bahwa vektor U karena saling ortogonal, vektor U normalnya 1, maka bisa disebut dengan ortonormal. Baik, sekarang kita masuk ke metode Gram-Schmidt. Pengertian metode Gram-Schmidt. Metode Gram-Schmidt digunakan untuk mengubah himpunan vektor biasa menjadi himpunan ortogonal atau himpunan ortonormal. Nah, metode ini sangat penting. Pentingnya apa? Pertama, dalam pembuatan QR decomposition. Yang kedua yaitu machine learning. Yang ketiga yaitu AI. Keempat yaitu operasi data dan grafika komputer. Nah, untuk rumusnya Gram-Schmidt, langkah pertama yaitu untuk V1 vektor U1 itu adalah V1. Langkah kedua yaitu untuk vektor kedua itu nanti akan diproyeksikan. Nah, di situ bisa dilihat rumusnya U2 sama dengan V2 dikurangi proyeksi U1 proyeksi V2. Nah, ini contoh soalnya ya. Diketahui V1 sama dengan 1,1, V2 sama dengan 1 dan 0. Langkah tadi kan ada dua langkah ya. Yang pertama yaitu kita ambil untuk U1-nya yaitu dari V1. Maka bisa kita tuliskan U1 sama dengan V1 sama dengan 1 dan 1. Sekarang langkah kedua yaitu proyeksi. Setelah kita mengetahui U1-nya, maka kita proyeksikan vektor keduanya. Nah, gunakan rumus proyeksi V2 sama dengan
V2 dikali V1 per U1 kali U1 dikali U1. Nah, sekarang kita hitung yang bagian atas. Yang bagian atas yaitu V2 kali U1. Maka akan kita temukan hasil 1, 1 plus 0 dan 1. Hasilnya adalah 1. Sekarang coba kita lihat di hitungan bawahnya, yaitu U1 dikali U1 sama dengan 1 kali 1 kayak yang atas tadi, yaitu hasilnya 2. Maka hasil proyeksi tadi yaitu setengah dikali 1 dan 1. 1 dan 1 ini dari U1 tadi. Nah, langkah ketiganya yaitu U1 sama dengan U2 dikurangi proyeksi V2 sama dengan 1,1 dikurangi setengah, setengah. Maka hasil akhirnya yaitu 1, setengah. Nah, sekarang kita verifikasi. U1 kali U2 sama dengan 1 dikali 1 per 2 plus 1 dikali setengah min setengah. Maka hasilnya adalah 1 dikurangi setengah. Nanti hasilnya 0, maka bilangan tadi sudah ortogonal. Nah, perlu diketahui ya, dalam intuisi sederhana Gram-Schmidt ya, vektor pertama itu nanti akan dijadikan patokan. Terus vektor kedua dibersihkan dari arah vektor pertama. Hasil akhirnya jadi tegak lurus. Jadi Gram-Schmidt itu sendiri menghilangkan bagian yang searah agar tersisa bagian yang tegak lurus. Mungkin cukup itu yang bisa kami sampaikan. Apabila banyak kekurangan kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.